Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Tentu sebagian kita bertanya, kenapa kita harus belajar tauhid? Kenapa kita harus mempelajari dan mendalami ilmu tauhid? Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Kita tahu kenapa para dokter, para ilmuwan kesehatan mempelajari ilmu kesehatan dan kedokteran. Tidak lain, tidak bukan karena pentingnya kesehatan dalam kehidupan manusia. Demikian pula sebagian para pakar ekonomi, mereka belajar dan memahami tentang bagaimana ekonomi itu bisa bertahan dan bahkan bisa maju. Itu tidak lain, tidak bukan karena pentingnya kita menjaga ekonomi di masyarakat kita. Bahkan sebagian yang lagi ada di antara mereka yang mempelajari ilmu pertanian. Karena pentingnya pertanian di Indonesia ini atau di negara kita, bagaimana mengembangkannya dan bagaimana menjaga pertanian yang ada di negara kita. Maka para ulama menyebutkan jalalatul ilm biqadri jalalatil ma'lum. Kemuliaan dan tingginya kedudukan satu ilmu itu tergantung pada objek yang dipelajari. Ketika kita mempelajari kedokteran karena pentingnya kesehatan, kita mempelajari ilmu pertanian karena pentingnya pertanian. Demikian pula mempelajari ekonomi karena pentingnya kita mempertahankan ekonomi kita. Maka ketahuilah ilmu tauhid, objeknya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Objeknya adalah Rabbul Alamin yang menciptakan kita semuanya. Oleh karena itu, dalam hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, di mana beliau pernah ditanya oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam, "Ma haqqullah ala ibadihi? Wa haqqul ibadi ala Allah?" Wahai Mu'adz, apakah engkau tahu apa hak Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya dan hak hamba atas Allah Jalla Jalaluhu? Maka Mu'adz bin Jabal mengatakan, Allah wa rasuluhu a'lam ya Rasulullah. Allah dan Rasulnya lebih tahu wahai Nabi. Lalu kemudian Nabi Muhammad SAW menyampaikan, Haqqullah 'alal ibad an la yushriku bihi syai'a, an ya'buduhu wa la yushriku bihi syai'a. Hak Allah Subhanahu wa ta'ala atas hamba-hambanya adalah agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak menyekutukannya. Adapun hak hamba-hamba Allah atas Allah Subhanahu wa ta'ala, an la yu'adziba man la yushrik bihi syai'a. Ketika hamba itu tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala, menyembah hanya kepada Allah, maka hak hamba atas Allah tidak akan mengazab mereka dan menghukum mereka hamba-hambanya. Oleh karena itu, dalil tersebut menunjukkan bahwa pentingnya kita semuanya mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, hak-haknya, dan juga kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semata dan tidak menyekutukannya dengan satu apapun. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.